Kadang gitu gak sih teman-teman ya, apalagi kalau misalkan kita adalah orang yang selalu ribet dengan pikiran-pikiran kita sendiri, suka muter-muter dengan keribetan dan halusinasi, ilusi dan lain-lainnya yang berhubungan dengan halu-halu gitu ya. Ternyata end up-nya ya in the end gitu kan, gak seperti yang kita kira gitu dengan semua ketakutannya kita. Ternyata nggak apa-apa aja gitu kan ya. Nah, diri dengan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan baca mengenai apa sih hal-hal yang mengejutkan yang terjadi dan gak seperti yang kamu kira. Sebenarnya apa sih teman-teman ya? Kita lihat ya di general reading ya, umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan happy, dengan bahagia, dengan seneng ya, vibes-nya juga positif sehingga end up-nya pun atau outcome-nya pun kehidupan kalian juga jadi positif ya. Jadi kalau misalkan bersenandung dikit juga nggak apa-apa ya. Kalian juga boleh ikutan nyanyi-nyanyi dan sebagainya biar happy teman-teman ya. Oke, timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati, dengan bahagia juga ya. Oke, kita bagi jadi 3 cerita. Cerita 1, 2, dan 3. You don't need to pick a card. Gak perlu juga beli story. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata gitu kan, 3-3 ini semuanya adalah cerita kamu. Who knows ya. Siapa yang tahu, coba ya. Alright, still in the channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Oke ya, kita baca buat kamu di video kali ini teman-teman ya, di cerita 1, 2, dan 3. Sekarang kita menuju ke teman-teman Cancer ya. Teman-teman Cancer, kita akan lihat teman-teman Cancer di cerita yang pertama ya. Cerita yang pertama buat kamu. Tentang apa sih hal ini teman-teman ya? Tentang apa hal ini? Kita coba lihat. Tentang perlakuan merasa diperlakukan gak adil ya. Tentang hal-hal seperti itu. Terus habis gitu juga pengkhianatan yang mungkin terjadi ya. Ini tentang hal seperti ini. Nah, sekarang kita lihat yang kamu kira ya. Ketakutannya kamu tuh apa sih tentang hal ini ya? Tentang hal ini ada apakah gerangan? Oke. Ketakutannya kamu yang jelas adalah tentang pengkhianatan atau diperlakukan gak adil. Tapi ini belum tentu juga tentang hubungan doang ya teman-teman ya. Bisa jadi banyak hal juga. Nah, lalu yang kamu takutkan ya. Kamu takutkan ini apa sih ya? Yang ditakutkan adalah ketika apa yang kamu sangka gak baik gitu kan ya, ternyata memang gak baik gitu ya. Yang kamu takutkan tuh jadi kenyataan ya, hal kayak gini. Kalau misalkan nanti aku nanti gimana ya, aku udah baik tapi ternyata dia nggak baik ya, kayak gitu sih. Ini bukan berarti harus ke relationship aja ya, berhubungan dengan seseorang iya, tapi maksudnya dalam pekerjaan pun juga bisa gitu ya, seperti ini. Jadi ini ketakutannya kamu sih teman-teman. Kalau misalkan nanti hal-hal yang terjadi itu berantakan, nggak sesuai dengan apa yang kamu mau gitu, yang kamu takutkan adalah yang kamu sangka seperti ini, ternyata kok kayak begini ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat secara realita atau kenyataannya itu seperti apa sih yang terjadi ya. Realita dan kenyataannya itu seperti apa ya. Kenyataannya ya mereka komitmen kok gitu kan ya. Mereka komitmen walaupun mungkin ada banyak tawaran gitu ya teman-teman ya, dari orang lain ya, hubungan lain ataupun godaan-godaan juga ada gitu ya, ada sih. Tapi enggak sih ya, ini lebih ke apa sih, lebih ke komitmen sih. Komitmen, mereka komit dengan yang memang sudah dikomitkan gitu. Jadi ketakutannya kamu ini ya nggak beralasan sih teman-teman ya, nggak beralasan. Walaupun mungkin ada beberapa kejadian gitu yang membuat kamu punya pikiran kayak begitu, tapi enggak ya, kalau kamu selidiki lebih dalam sih enggak. Godaan ada gitu kan, godaan ada, tawaran ada, tapi tidak ditanggapi karena berkomitmen di sini ya, ada komitmen di sini. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman ya, belajar apa sih kamu dari hal ini ya? Belajar apa kamu dari kejadian ini? Belajar apa? Belajar untuk melakukan transformasi atau melakukan perubahan. Bisa jadi ya hubungan-hubungan berbahaya yang dilakukan ya, ini yang memicu gitu kan ya, takutnya kamu untuk dikhianati ya, seperti ini. Bukan berarti sih ya, bukan berarti kalau misalkan seseorang itu, kenapa sih seseorang bisa benar-benar
cemburu banget, jadi posesif banget, jadi apa gitu kan, karena dia mungkin pernah mengalami hal yang sama atau pernah melakukan hal yang sama, bisa jadi seperti itu. Jadi ya ini buat bahan introspeksi kamu juga ya teman-teman ya, untuk mengendalikan diri dengan baik ya, mengendalikan mood juga baik, dan menyadari bahwa yang namanya hukum karma itu tetap berlaku gitu. Jadi kalau misalkan kamu takut seperti ini pasti ada alasannya gitu kan ya, dan belajar lebih terbuka, lebih apa adanya sih, jadi orang, tidak usah yang namanya berasia-rasia gitu. Kalau ada hal-hal kayak begini ya diomongin dengan baik-baik ya, kayak gitu sih ya, seperti ini. Jadi berubah ya, lakukan perubahan, jangan menutupi sesuatu hal yang pada akhirnya itu akan membuat celah untuk seseorang melakukan pengkhianatan ya, seperti itu. Oke, right, ini adalah cerita kamu yang pertama ya buat teman-teman Cancer. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua ya teman-teman. Cerita kamu yang kedua ini seperti apakah gerangan ya, kita lihat tentang hal apa sih ini ya, tentang hal apa ini, kita coba lihat. Tentang kerja keras yang kamu udah lakukan ya dalam hidup, artinya kerja keras ini sesuatu hal yang kamu ingin dapatkan ya dalam hidup, yang kamu inginkan, tentang keinginan ya, seperti ini. Dan ya kepinginnya membuahkan hasil yang baik gitu kan ya, pastinya kayak begitu, tanpa harus ngerepotin orang lain ya, tanpa harus ngandelin orang lain ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat yang kamu kira atau ketakutannya kamu tuh seperti apa, ketakutan yang kamu rasakan ya. Kalau misalkan nanti down gitu ya, kalau kehilangan arah dan tujuan kayak gimana ya, kayak gitu, kayak perasaan sih ya, lebih ke feel nggak didukung, feel down, feel sendiri gitu, feel yang nggak punya kesempatan yang kayak gitu loh teman-teman ya, kehilangan kesempatan, kehilangan peluang ya. Kalau misalkan peluang tersebut nanti diambil orang kayak gimana, terus udah jalan ternyata nanti digagalkan sama orang, diambil sama orang lain idenya kayak gimana ya, ketakutan kayak begitu yang pada akhirnya nanti membuat kamu jadi down sendiri ya, kayak gini. Lalu kita lihat ya, cara realita seperti apa sih sebenarnya yang terjadi ya, realita dan yang terjadi ini seperti apa ya. Ini masih gambaran sih ya teman-teman ya, artinya ini pun juga masih belum terjadi gitu, masih sesuatu yang kamu mau kejar gitu kan ya, masih sesuatu yang kamu dipikirin aja udah jadi ketakutan kayak begini begitu. Jadi ya ayo ya, fokus aja sama apa yang kamu kerjakan teman-teman ya. Apapun yang kita lakukan itu nggak akan pernah sia-sia sih ya, nggak akan pernah sia-sia. Jadi kalau misalkan kamu sekarang lagi bangun sesuatu hal dan lagi mengejar sesuatu yang kamu inginkan, kamu mau bangun ya bangunlah gitu, nggak perlu yang namanya direbetin atau direcokin dengan pikiran-pikiran yang seperti itu, yang pada akhirnya malah menuai hal-hal yang nggak baik gitu. Ya udah ya, usahakan saja yang terbaik ya, karena ini masih on proses ya, masih belum kelar gitu ya, masih belum selesai, masih belum kelar gitu ya. Udah kerjakan dengan baik, jangan pernah merasa bahwa apa yang kamu kerjakan itu sia-sia, karena itu bakalan membuat jadi nggak semangat gitu ya, seperti ini. Lalu kita lihat belajar apa sih kamu ya, belajar apa sih, hikmah apa yang bisa diambil ya dari pengalaman ini ya. Hikmah Oke, bahwa alam semesta tuh nggak pernah ya namanya menjanjikan segala sesuatunya tuh gampang ya teman-teman ya. Tapi kamunya juga nggak boleh yang namanya merendahkan diri kamu sendiri gitu. Artinya merendahkan diri kamu sendiri ini menganggap bahwa diri kamu tuh nggak mampu gitu ya, nggak kuat, nanti kalau misalkan down, nanti kalau misalkan begini, kalau misalkan begitu ya. Percaya deh, kamu tuh jauh lebih kuat daripada apa yang kamu bayangkan. Jadi hal yang selama ini kamu pikirkan mustahil gitu, nanti kalau misalkan dijegal gimana ya, nanti kalau misalkan nggak ini gimana ya. Nah seperti itu yang kamu batasin sendiri di pikiran kamu ini ternyata bisa nanti kamu lakukan ya. Udah nggak perlu ya namanya sibuk dengan pikiran yang ada di masa depan ya, nanti kalau justru yang sekarang ini jadi keleleran gitu kan ya, jadi terbengkalai dan malah nggak kelar gitu. Udah fokus aja, selesaiin dulu gitu, atasi satu persatu. Kalaupun ada hambatan, kalaupun ada hal-hal yang kurang menyenangkan ya atasi gitu ya, bukan sibuk dengan pikirannya sendiri yang kayak gitu, karena kamu tuh jauh lebih kuat daripada apa yang kamu pikirkan. Cuman kamunya sendiri yang kadang-kadang ya membuat diri kamu jadi down sendiri, jadi rendah diri sendiri
gitu ya. Oke, teman-teman, ini cerita kamu yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju cerita kamu yang ketiga. Oke, cerita kamu yang ketiga seperti apa sih ya? Ini tentang apa teman-teman ya? Tentang apakah hal ini ya? Tentang apakah hal ini di cerita yang ketiga? Tentang pembuktian diri ya, tentang pembuktian diri, tentang ego, tentang sesuatu apa ya, tentang sesuatu perjuangan gitu ya, kepingin diterima, kepingin dianggap, kepingin ya, pokoknya kepingin sesuatu yang berhubungan dengan ego, pembuktian diri ya, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ketakutannya kamu apa sih ya, ketakutannya kamu tuh apa? Oke, ketakutannya kamu ada expression. Kalau ya, expression itu kan sesuatu yang berhubungan dengan emosi dan perasaan ya. Jadi sosok yang nggak bisa jadi diri sendiri ya, seperti itu. Nah, ketakutannya itu kalau misalkan didominasi sama orang lain kayak gimana ya, seperti itu. Jadi terdominasi, harus semuanya harus sendiri. Kalau misalkan dicuekin kayak gimana, kayak gitu loh teman-teman ya. Kalau misalkan dicuekin, nggak dianggap ya, nggak ada yang bantu, nggak ada yang mau ngelihat ya, ini sih ketakutannya kamu. Nah, sekarang kita lihat ya, realita yang terjadi itu seperti apa sebenarnya. Realita atau kenyataan yang terjadi itu seperti apa. Oke, realita dan yang terjadi adalah ya, kamu tuh sebenarnya bukannya yang dicuekin sama mereka, tapi karena memang kamu tuh nggak mau dengerin orang lain, seolah ada ketakutan gitu ya, seperti itu. Jadi memang kamunya nggak mau dengerin orang lain gitu kan ya, dan malah nggak bijak, jadi kamu kayak takut-takutan sendiri gitu ya, malah stres sendiri, tertekan sendiri ya, emosi sendiri. Kenyataannya sih seperti itu teman-teman ya. Mungkin ya jadi stuck seperti ini karena memang seolah nggak ada bantuan sekarang ini, tapi bukan berarti nggak ada yang mau bantu gitu, tapi karena kamu nggak mau membuka diri gitu, kamu masih berkutat dengan egonya kamu karena takut merasa nantinya nggak dianggap, nggak diapain gitu kan, kalau disalahin gimana gitu. Padahal sebenarnya kalau kamu mau buka diri ya, ini nggak ada aja kok yang mau bantu teman-teman ya, ada aja bantuan yang mau hadir, cuman kamunya masih belum bisa membuka diri. Kenyataannya sih seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat untuk hikmah atau pelajaran apa sih yang bisa diambil dari sini ya, bahwa kalau kita amati dengan lebih baik ya teman-teman ya, kalau kita bisa jernih ya, bisa menguasai diri, bisa yang namanya menguasai perasaannya kita gitu kan ya. Ada juga sih yang namanya orang yang mau bantu kita kalau kita mau buka diri ya, membuka diri, menguasai perasaannya kita sendiri juga gitu. Fokus juga gitu kan ya, fokusnya sama apa yang memang kamu mau lakukan ini gitu kan ya, bukan dengan kekeras kepalaannya kamu gitu, tapi benar-benar bisa mendengar juga gitu ya, dari mungkin ada orang lain yang bisa membantu dengan ide dan sebagainya, tapi bukan berarti kamu juga harus mengiyakan gitu ya, enggak, tapi ya itu dia gitu ya. Bisa melihat lah dari sudut pandang yang luas juga ya, menguasai diri, menguasai perasaan, fokus sama apa yang kamu tuju, bukan sama egonya kamu aja gitu ya, seperti ini. Bahwa kalau kamu lihat dengan baik-baik ya, pastinya ada banyak orang yang mendukung kamu gitu, seperti itu. Cuman kamunya sendiri aja yang suka takut gitu ya sama egonya kamu sendiri yang terlalu berlebihan ya. Oke, teman-teman ya, ayo mulai dari sekarang ya, yang namanya kamu mikirin tentang hal-hal yang kamu takutkan ini, wajar gak sih? Wajar, namanya juga kita masih manusia ya, kadang-kadang kita masih punya rasa takut, itu wajar banget, human, that's a human ya. Tapi ayo mulai dari sekarang ya, mulai dari sekarang, present moment yuk teman-teman ya. Mikir masa depan boleh, mikir masa lalu, ngelihat masa lalu juga boleh ya, sebagai bahan refleksi, sebagai bahan pertimbangan ya. Tapi tetap ya, yang mesti kita lakukan adalah pada saat ini, melakukan yang terbaik ya saat kita bisa melakukannya, pada saat
saat ini aja. Tetap semangat apapun yang terjadi dalam hidupnya kalian. Buat teman-teman yang mau konsul pribadi ya barengan sama Oracle Card Indonesia, silahkan ada di description, teman-teman ya, kirim ke alamat email dan sebagainya, dan term and conditionnya nanti juga akan disebutkan di sana ya, akan di replay ya, sabar ya teman-teman yang masih belum terbalas emailnya. Dan juga buat teman-teman yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia yang kedua, Oracle Card Indonesia Soul Story, ayo langsung yuk menuju ke sono, langsung subscribe dan juga upload nyalakan notifikasinya ya kalau kalian yang upload terus gimana dong ya. Oke, teman-teman, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.